Mari kita ikuti perjalanan asik kita kali ini untuk ngulik kegiatan seorang dosen gaul yang berada di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Halo, selamat pagi Pak Nizar. Halo, selamat datang Bu Irin. Apa kabar? Alhamdulillah. Fresh banget ya, seger. Ini perlu dibuka nggak? Oh, dibuka dong. Dibuka. Nanti nggak bisa nih. Biar kelihatan ngejelasin. hitsnya Pak. Oh, oke. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya yang mengikuti channel YouTube kami di Hostjok Irene Marsya. Pada pagi hari ini kami berada di salah satu sekolah tinggi pariwisata di Yogyakarta yang sangat favorit dan luar biasa, sudah 30 tahun ya Pak? Ya. Namanya STP AMTA. Wah, hebat sekali ya tempatnya. Nyaman, teduh ya. Rasanya tenang gitu kalau belajar di sini. Dan ini pagi ini saya ketemu dengan salah satu dosen. Sudah masanya udah masa kapan gitu ya. Udah lama banget kali ya Pak ya. Mungkin bisa cerita nih Pak Nizar sebagai dosen, kemudian juga praktisi karena beliau adalah GM di salah satu hotel juga di Yogyakarta. Mungkin kisahnya ini bisa menceritakan antara praktisi dan akademis ya. Ya Bu Irin, Pak Ali, selamat datang di STP AMTA. Inilah tempat di mana yang sudah banyak menghasilkan para praktisi profesional hotel. Nah, kebetulan memang betul saya salah satu pengajar di STP AMTA ini. Ceritanya adalah kembali ke bahwa saya memang mahasiswa sini, alumni ya, alumni yang memang selama saya kuliah itu memang sudah aktif dalam segala kegiatan mahasiswa, ya. Sudah aktif. Nah, terus kemudian lulus bekerja di hotel, beberapa hotel. Kemudian ada semacam tawaran sebetulnya dari pihak kampus ya, untuk sekarang pada saat itu ya tahun 2010 lah ya kurang lebih itu. Udah lama ya? Ya enggak, itu cikal awalnya mereka menawarkan ya, bahwa mereka membutuhkan sosok dosen yang memang juga dia seorang praktisi. Iya. Seorang praktisi ya, maka kemudian dibukalah kelas untuk studi lanjut karena syarat untuk menjadi dosen harus S2 gitu. Iya, sekarang gitu ya. Iya, padahal saat itu saya hanya punya ijazah perhotelan dari STP AMTA ini D3. D3 gitu ya. Tapi dengan segala kemudahan terus kemudian akhirnya saya bisa mengumpulkan beberapa teman yang memang sudah berkecimpung di bidang hotel, termasuk GM-nya Jayakarta ya, kemudian eksekutif chef-nya Ina, semuanya untuk lanjut sekolah. Padahal saat itu kita udah terhitung tua. Iya. Sudah bekerja dan sibuk ya. Sudah bekerja, kemudian usia juga sudah nggak muda lagi. Kita kuliah lagi. Di AMTA itu sini Pak, lanjutannya? Iya. Jadi terus kemudian dari situlah kemudian kami lulus 1 tahun, langsung kami lanjut S2. Pasca sarjana. Karena saya lulus, kemudian langsung secara otomatis saya mengajar. Meskipun kalau untuk sekedar mengajar sebelum itu juga saya sudah mengajar di banyak tempat juga ya, seperti saya LPK atau mungkin yang di satu. Kalau secara resmi Bapak mengajar di sini berarti sudah mulai 2015. Ya, 2015. Dan saat itu Bapak sudah bekerja di hotel juga. Ya, saat itu saya sudah di hotel yang sekarang ini. Oh. Iya. Kalau boleh tahu nih Bapak mengajar mata kuliahnya apa saja dan berapa nih jumlah mahasiswa-mahasiswinya? Ya, kalau AMTA sendiri itu kan ada 3 jurusan ya, ada jurusan pariwisata, kemudian usaha perjalanan wisata, dan perhotelan ya. Kebetulan saya mengajar di bidang sub dari jurusan usaha perjalanan wisata dan perhotelan. Di perhotelan sendiri saya mengajar di manajemen hotel dan hygiene sanitasi. Kemudian di usaha perjalanan wisata saya mengajar MICE. Lengkap ya? Ya, MICE ya. Berarti mengadakan event-event. Ya.
Dan jumlah mahasiswanya Pak? Kalau saya ya, yang di tangan saya itu ada sekitar total itu berarti 12 kelas. 12 banyak ya? 12 kelasnya Ya rata-rata 30-40. Banyak juga. jadi ngerit banget di Amta ya Pak? Ya, gitu. Jadi karena memang kenapa kemudian saya berada di sini mengajar juga karena memang itu tadi ternyata memang ada darah baru bagi semangat baru lah semangat ya, baru bagi para teman-teman dosen juga di sini. Ya, di mana kemudian saya memiliki dasar praktisi. Kedua memang juga dasarnya saya itu masih muda gitu, milenial jadi nggak sulit gitu loh untuk kemudian bagaimana meminta mengarahkan anak-anak mahasiswa yang umurnya kan sama saya nggak begitu jauh. Ya luar biasa tuh Pak Nizar ya. Jadi kalau saya lihat kan Pak Nizar kan berlatar belakang juga entrepreneur Pak. Selalu ada kegiatan event-event yang melibatkan kerjasama dengan artis-artis dari luar ya maupun dari dalam. Itu sudah dari zaman dulu kita udah tahu tuh Pak Nizar. Nah itu juga masuk di dalam implikasi pada saat Bapak mengajar untuk mengarrange sebuah event yang cukup besar mungkin yang bisa di-share ke mahasiswa-mahasiswi ya. Iya. Iya, Mbak Yorin tahu aja masih ingat masa lalu saya. masa lalu ya saya memang sempat mengelola tempat hiburan malam lah. Kemudian tapi memang pada akhirnya sekarang saya bisa mengambil manfaat secara positif ya. Hal-hal yang positifnya aja yang saya ambil. Pertama adalah relasi yang jelas. Relasi saya itu juga mungkin tidak banyak orang hotel benar atau seorang dosen yang memiliki relasi dunia malam atau apapun itu gitu. Sehingga saya sering mengadakan kegiatan-kegiatan bersifat event dan itulah yang kemudian dalam mengajar mahasiswa saya di bidang itu saya langsung dekatkan mereka kepada praktek langsung. Ada satu yang saya anggap itu sebagai sebuah proyek di tiga kepentingan ya, kepentingan mahasiswa yang saya ajar, kepentingan kampus dan kepentingan para alumni. Ya, tahun yang lalu aktif di alumni Amta ini Pak? Saya. Ya. Ketuanya. Oh ketua. Ketua banyak alumni. Banget ini. Banyak jabatan. Jadi tahun lalu itu kita mengadakan event akbar Mbak Wirin. Event akbar, reuni akbar alumni Amta 30 tahun. Ya. Nah pada posisi itu 30 tahun usia Amta itu bisa digambarkan bahwa para alumninya tentu sudah pada posisi-posisi yang top level ya. Ya, dan itu hadir seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Ada total yang hadir itu 800 orang. Terus banyak banget, diadakan di mana? Luar biasa ya. Di sini. Cukup ya. Dan kebetulan saya ketua panitia dan saya dibantu oleh para mahasiswa bidang studi MAIS. Nah, pas banget ya. Berarti pas ada acara itu mereka sekalian praktek untuk apa yang Bapak ajarkan di materi itu ya Pak? Jadi pertama kali saya mengajar kelas itu di awal semester, saya ada project. Langsung begitu. Langsung project ya? Ya, langsung project. Project ini dan itu ya seusia pada saat mereka masih menempuh mata kuliah saya itu yang kita bahas itu terus. Ya, menuju kepada persiapan. Ada persiapan. Dan akhirnya mereka pada saat hari hanya ya mereka udah ada yang menjadi stage manager, ada yang menjadi sponsorship, ada yang bagian. Jadi langsung bisa jalan gitu ya Pak? Iya. Setelah materi diberikan di kelas, kemudian dipraktekkan pada saat ada acara itu. Betul. Dan mereka sangat ikut tahu bagaimana dari mulai perencanaan sampai terjunnya langsung semua ya. Seperti itu. Dapat sponsor dari luar juga atau gimana? Swadaya? Sponsor alhamdulillah banyak sekali saat ini. Tapi alumninya soalnya luar biasa. Buat teman-teman alumni yang mungkin ingat sekali saat itu kita heboh sekali. Jadi betul-betul kegembiraan itu
dan barangkali mungkin ya ini kaitannya dengan relasi saya yang tadi, yang dunia malam toh. Tapi saya pikir ini bukan saya mengada-ngada untuk kemudian bisa menerima sponsor ini ya. Karena memang ini juga berhubungan dengan mata kuliah atau memang para hotelier di mana minuman beverage terkait dengan liquor ya, vodka dan lain-lain itu kan sudah kita memang nggak asing kan. Bahkan itu menunjang daripada pekerjaan di hotel. Sponsor utamanya adalah Jack. Oh. Jangan sebut merek, Pak. Jack. Dan itu ternyata itu satu-satunya kegiatan kampus reuni akbar yang disponsori oleh itu Jack. ya, Pak. Ya? Jadi gila sebenarnya. Luar biasa loh, bener. Iya ya. Ya, dan itu juga artinya memang kita melihat di situ para alumni ini juga sangat punya pengaruh besar karena nantinya gitu loh. Karena di samping itu acara kemarin bukan hanya hura-hura, tetapi juga kemudian pihak lembaga memanfaatkan momen para alumni yang sudah memiliki posisi itu untuk bekerja sama. Bagaimana bisa menyerap paling tidak untuk Mahasiswa yang training maupun employee. Iya. Seperti itu. Kaitannya tadi Bapak sama ngajar di sini itu Pak, ini kan sudah lama, kemudian sekarang lagi ada pandemi gini ya Pak. Itu yang Bapak lakukan biar efektif pengajaran ke mahasiswa apa ya Pak? Dari Ya, rumah gimana gitu. Iya. Pertama pandemi mulai itu kan memang mahasiswa saat itu kita baru mulai mengajar lagi selama pandemi ini sebetulnya sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Bulan yang lalu kita gunakan media tentunya kan, nggak bisa langsung bertemu. Dan kita ada, kalau secara standar memang semua dosen itu paling tidak dia menggunakan Google Classroom, kemudian Google Meet, ya. Tapi saya sendiri itu mencoba mengimprove dengan cara yang nggak biasa lah ya. saya gini, karena gini, saya melihat jiwa mereka para mahasiswa ini kan, insya Allah saya memahami lah. Pada saat diumumkan bahwa akan menggunakan Google Meet, Zoom segala macam, mereka bingung apa itu, gitu kan? Sehingga pada saat kuliah pertama, kuliah umum, dosen-dosen yang lain banyak mengeluh juga bahwa yang mengakses itu masih banyak yang belum bisa, belum tahu. Bagaimana caranya terdengar asing tadi ya, karena baru pertama. Betul. Ikuti terus ya di part 2. Ada hadiah menarik dari edisi kali ini dan ada peluang istimewa untuk kamu yang smart, gaul, dan milenial. Simak ya.